Jadi ada yang ngomong gini, tolong dulu sasaknya ditinggiin. Gue sasak nih rambutnya kan. Sorry itu requestnya apa? Iya, request yang orang hidup. Oke. Keluarganya. Ya keluarganya. Besoknya lagi. Terus udah gue sasakin tinggi, ada lagi tuh yang datang kan gitu kan. Jangan terlalu tinggi itu katanya. Gue turunin lagi, datang lagi. Kenapa nggak tinggi? Gue sasak lagi, lama-lama gue tanya yang jenazahnya. Inang, maunya tinggi apa ini? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Udah pantes nih. Jangan dong. Tinggal diukur. Saya ini ya, saya enggak dirias kan? Aku kan muslim, aku nggak punya, belum ada tabungan kain kapan. Biasanya kan ada tuh aku yang ada nyiapin. banyak kok. Ada banyak. Donasi orang. Ngopo? Janganlah, Empo masih berguna untuk menghibur orang. Iya, aduh. Ya boleh. Tuh pernah ini nggak Kak, kayak korban apa ya? Kecelakaan, pembunuhan ada. Nah iya itu kayak gitu-gitu. Ada di Instagram aku. Aku lihat yang ada dijahit Iya, itu semuanya. kelihatan Yang jahit siapa? jahitan. Dokter kan? Dokter. Oh. Masa Taylor? Diukur dulu ya. Diobras. Enggak, kalau kita kerja sama rumah sakit juga, yang dimana kalau ada pembunuhan ada segala macam, itu biasanya aku diajak sama mereka untuk bisa memperbaiki karena ilmuku udah mumpuni, aku udah bisa menutup beberapa luka, mengcover supaya nggak kelihatan gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Kalau di Indonesia ya puji Tuhan lah masih sedikit perias jenazah yang bisa seperti aku gitu ya. Karena kita udah belajar kemana-mana gitu. Terus ada gift juga kan. Iya, ada itu yang. Kayak itu ini nggak udah siapin regenerasi gitu nggak? Regenerasi mungkin belum sih ya. Tapi ada beberapa sih yang sudah anak murid udah banyak. Tapi banyak juga yang buka kelas nggak? Buka kelas. Tapi banyak juga yang menikam aku dari belakang. Wah, apa tuh? Iya banyak yang Emang ada tiba-tiba tikam-tikaman dunia ini? Perias jenazah? Dong. Secara profesional mereka dibayar mahal loh. Oh. Satu perias jenazah itu paling murah di Jakarta itu 1,5 juta bisa sampai puluhan juta harganya. Pingin. Iya beneran kok. Ya cuman kalau gitu. di Islam kan janais pemandi jenazah. Itu 400.000 yang saya tahu waktu almarhum ibu saya. Pindah aja. Nah, mahalan ini Iya. Modalnya donasi lagi. Apa sih yang ini enggak apa-apa sih. Modal lem doang ya. Sama lem. Ada Ada juga lucu waktu itu aku pengen. Jadi kan gini, dalam posisi yang formalnya suka keluar atau dalam posisi mulutnya terbuka pada saat meninggal itu biasanya kami perias jenazah ngelemin kan. Tadi beberapa kasus yang ketika aku lemin mereka nggak mau keluarganya, padahal dalam posisi yang terbuka gini. Gitu. Oh alasannya apa? Apa? Nanti kalau ditanya malaikat takut nggak bisa jawab. Kekunci. Kekunci ya. Makanya jangan ditiup, dilemin aja. Kalau ditiup kering. Terus jawaban kakak apa? Oh ya nggak apa-apa, nggak ditanya, tinggal ngangguk aja kan bisa. Cuman kalau nggak ditutup nanti akan ada bakteri, ada hewan pengurai bangkai segala macam. Justru itu yang membahayakan bagi orang-orang yang masih hidup. Akhirnya mereka bisa terima. Jadi aku mumpuni secara ilmu kesehatan, ilmu permakeupannya, gitu semuanya. Jadi aku bisa menjelaskan juga gitu. Kakak pernah debat sama keluarga untuk sampai sedebat apa gitu? Sedebat apa sih nggak pernah ya. Tapi aku pernah yang ribut gara-gara masalah jadi gini, yang meninggal ini orang kaya. Kaya banget gitu kan. Cuman masalahnya beliau ini pakai kebaya yang pendek-pendek yang segini. Sementara kan kalau orang meninggal baiknya tuh dia panjang. Maksudnya jangan sampai perut kelihatan segala macem gitu ya. Ya udah akhirnya aku terus ada kebaya yang dipakein robek.
Jadi kan aku bilang, aku sempat yang kayak bukan berdebat sih, lebih kepada request ya. Maksudnya kok bisa sih kalian anak-anaknya nggak mempersiapkan ibu dengan secara terhormat, sementara beliau adalah orang-orang yang terpandang gitu kan. Iya. Akhirnya aku disuruh nyari ke lemarinya sendiri. Ke rumahnya? Iya, nyari di lemarinya sendiri untuk supaya bisa mempersiapkan bajunya beliau yang pantas untuk dipersiapkan gitu. Sampai segitunya aku yang pilihin. Dibimbing suara nggak? Hah? Dibimbing suara nggak? Iya. Oh. Mintanya warna apa, ininya apa, kainnya yang mana semua. Dan lo tahu nggak, sebelum gua ngerias beliau itu dia cemberut. Itu dia cemberut? Cemberut gini. Gitu meninggalnya. Tapi pas saat gua udah bawain kebayanya, persiapkan, aku udah bilang, ibu ini udah aku persiapkan yang terbaik ya, gue bilang itu. Yang ibu mau, yang menurut ibu ini pantas gitu kan. Akhirnya pada saat selesai merias itu hasilnya tersenyum. Itu pengertiannya apa sih Kak? Kalau sampai cemberut dan senyum gitu? Itu sebenarnya gini, jenazah itu bisa memberikan pesan melalui apapun dengan caranya dia. Dengan dia bahagia atau kan dia menerima atau dia tidak menerima itu bisa dengan caranya gitu loh. Oke. Gitu. Jadi memang ada berbagai macam cara. Ada yang suka aku dengar, kadang suka dibimbing, kadang tiba-tiba ada yang juga nyeletuk gitu, maunya apa gitu, ada nggak cara lah, banyak cara. Gue kebayang kalau pernah disuruh bikinin kopi terus, Elsa kopi buatanmu numero. Ada ya pas ditotol-totol lemnya kebanyakan gitu nggak kan? Nggak ada sih. Nggak sedetail itu ya? Nggak sedetail itu sih. Tapi yang jelas kalau makeup mereka nggak ada yang komplain sih. Tapi lebih kepada baju biasanya gitu kan. Apalagi kadang-kadang anak-anak itu nggak ngerti ya bahan-bahan baju mana kebaya Prada yang mahal gitu ya, atau teksturnya yang sutra atau apa. Mereka tuh anak-anak zaman sekarang tuh cuak semua, nggak ada yang tahu. Maunya beli di toko oren semua ya kan. Jadi nggak ada yang ngerti gitu loh. Sense hilang ya. Dan memang jadi perias jenazah di Indonesia juga lo harus tahu ngerti budaya. Contoh misalnya orang Batak itu ketika berpulang, ketika anak-anaknya sudah menikah dan memiliki cucu, dia itu namanya sahur matua. Jadi tangan tuh nggak boleh begini, tapi di samping. Nah, kalau masih ada tanggungan dia begini. Nah, kalau misalnya orang Manado, misalnya orang yang belum menikah, dia bisa rambutnya itu digerain, terus bajunya pakai kayak baju gaun, terus pakai mahkota yang kayak putri-putri raja gitu. Nah, itu ada ini ya, belum Toraja, belum Papua. Itu kita harus belajar. Kakak semua suku udah pernah? Udah. Dan itu aku harus mempelajari budayanya. Jadi di kesehatan iya, di kecantikan iya, di ragam budaya iya. Bayangin. Makanya kalau ada orang yang gini, gue udah pernah sekolah merias gitu ya. Belum tentu sayang kamu bisa jadi perias jenazah. Aku pernah yang ngerias jenazah pembunuhan itu, bawa anak murid ada 2. Yang satu dari Surabaya, satu dari Surabaya sama Jogja kalau nggak salah. Gue datang ke tempat itu, begitu ngelihat semuanya hancur, lo tau nggak? Pingsan dua-duanya. Belum jadi perias jenazah, masih belajar. Lu bayangin, gue jadi ngurusin mereka. Jadi ngerepotin kan? Akhirnya apa gue bilang? Nggak lulus lo udah. Nah, mereka kenapa pengen jadi perias jenazah kalau mereka penakut? Duitnya? Duitnya. Saya boleh nggak mau ikut? Lihat aja. Jadi menekin udah kan nih. Nemenin. Iya, itu karena uang sih sebenarnya lebih pada. Dari semua suku yang pernah kakak pegang riasnya tuh, suku mana yang paling menantang? Menantang itu menarik lah gitu. Ketika gue ketemu etnis Tionghoa yang pakai 7 layer lapis baju. Kenapa harus pakai 7 layer? Ya nggak tahu. Itu mereka budaya kan. Iya. Kalau itu iya. Lebih menantang itu sih gitu loh, daripada yang lain gitu. Terus sama aku pernah juga paling menantang itu ketika aku ngerias jenazah orang Jepang yang harakiri. Oh my God. Lu percaya nggak, gue masuk rumah sakit 2 minggu nggak tahu sakitnya apa.
Iya, karena kan harakiri gini, gue nyabut pedang, Hela kan gue nggak tahu, main cabut-cabut aja. Nah, terus? Ternyata ada doanya atau omongannya atau apa gitu, dan dibawa ke Jepang memang. Kok lo yang nyabut? Nggak ada yang mau nyabut, so-soan. Cabut aja gitu. Enggak sih, gue berdoa. Cuman kan ada tata caranya, jadi harus pegangnya di sebelah mana. Terus apa yang, jadi harus satu tarikan atau bagaimana. Gue mah main gini-gini Gini, aja. betot ya. Berani Gitu. banget ya. Iya, tapi masuk IGD gue. Oh. IGD dirawat rumah sakit 2 mingguan lah. Kalau penjelasan non medisnya kenapa masuk IGD? GERD. Tapi nggak mungkin GERD sampai 2 minggu Enggak kan. yang non medisnya, yang Non medisnya sebenarnya kalau aku ngomong sama teman-teman aku di Jepang bahwa dia itu memang memberitahu bahwa dia mengalami kebangkrutan, apa yang menyebabkan kematian, siapa orang yang dalang yang membuat dia miskin, itu dia ngasih tahu gua loh. Terus gua harus investigasi pakai gitu. bahasa apa? Hah? Pakai bahasa apa? Nah itu dia pakai nggak pakai bahasa Jepang sih, cuman dia memberitahu dari mimpi. Lo ngerti aja gitu? Enggak, dari mimpi, Kak. Dari mimpi? Iya, jadi kayak ada adegan sequel gitu. Oh, gambar gitu? Gambarnya. Tapi orangnya itu kayak dari dia nulis namanya siapa. Gue sampai ngomong kok sama nyokap gue, bukan sama tante gue, sama temen gue yang orang Jepang. Ini apa ya gitu ya. Nah kalau orang di Jepang itu kalau bunuh diri harakiri itu terhormat kan katanya. Betul. Ya daripada dia bikin malu ya kalau Iya, masalah. Tapi ada masalah yang juga harus diselesaikan Iya, gitu. iya. Permasalahan itu juga harus diselesaikan. Nah kan gue nggak ngerti siapa-siapa gitu ya kan Iya, itu. iya. Tapi itu perempuan yang bikin itu ya orang Indonesia gitu. Enggak, dia nggak ngomong pakai kalau bahasa Jepang, gue nggak ngerti lah. Gue jangan salah ya, gue kadang kemasukan nih, ada ipar gue juga kalau kemasukan waktu itu gue memasukkan mbah ngomong pakai bahasa Jawa lo, gue Luas gitu ya? luas. Suaranya tapi bisa Padahal gue suara nggak tahu, cuman gue ngerti artinya. orang kemasukan tuh maksudnya Nggak tahu ngerti nggak sih? gue nggak ngerti. Tidur aja gitu kita rasanya. Jadi gini, kalau orang kemasukan dia sadar, orang kerasukan dia tidak sadar. Oh beda ya? Beda. Apa bedanya? Kalau kerasukan tuh biasanya dia melakukan tindakan yang di luar nalar. Kalau kerasukan ya. Tapi kalau kemasukan dia hanya menyampaikan apa yang dimau. Oh. Sadarnya tuh setengah-setengah sadar. Bener nggak? Oke. Hei Oh, orang pintar. S2 emang deh, S2 deh. Iya PhD. itu bedanya ya. Iya, Jadi iya, kalau misalnya ada orang yang ya gitulah menjual ya Kalau yang- gitulah. Aku tuh diseret motor. Gitu. Itu apa? Bohong. Tapi dipercaya langsung penyidik. Itulah selamat datang di Indonesia. Ya itu sebenarnya yang kayak gitu gue juga Saya kalau pura-pura ini aja kesurupan ya sama suami depan suami. Tinggal lo sama suami lo. ya, bisa juga sih ya. Langsung dirias lo. Enggak, kalau mau viral sekalian bilang aja lo kemasukan juga Vina gitu. Iya, iya. Nanti Pandu Winata. videoin. Jadi yang ada yang kayak gitu mah enggak lah, itu bohong Iya, kayak iya, gitu. Dijadikan film ternyata. Iya, memang gitu ya. Ada Indonesia. Aduh. Kan pengalaman dari kecil Sampai besar. sering mendengar suara-suara awalnya gitu Iya. kan. Terus tadi kan cerita didiagnosa macem-macem tuh. Iya, Apa sih rasanya, bagaimana sih tuh? rasanya Sulit capek. banget kan tuh? Capek. Rasanya capek. Gua udah sampai tes schizophrenia, nggak ada. Bolak-balik masuk ke dokter THT karena telinga gue setiap hari ada jamur yang menumbuh dan obat antibiotik manapun tidak bisa bisa menghentikan. Capek rasanya, tapi gue merasa bahwa ada harga yang perlu gue bayar untuk bisa menolong orang. Paham nggak? Iya. Jadi manusia itu menolong orang itu hal yang wajib, keharusan, ya kan? Tetapi sedikit orang yang mau berkorban untuk orang lain. Orang baik banyak yang bisa menolong, tapi sedikit yang mau berkorban. Bedanya apa? Korban sama baik doang. Berkorban sama baik doang. Berkorban itu intinya adalah lo tidak mementingkan diri sendiri, siap untuk sakit demi orang lain, gitu. Altruis deh. Ya. Ya, jadi buat teman-teman juga apa sih ya,
mudah-mudahan nih Cindy lagi pada kerja kan ya. Sebelum ini gue masih ingat gue punya salah satu quotes yang gue buat dan ini bisa ngerubah pandangan teman-teman yang sekarang lagi bekerja ataupun orang-orang yang kerja kayak gue yang pelayanan gak dibayar atau segala macam. Pernah nulis waktu itu, doakanlah pekerjaanmu dan kerjakanlah doamu. Doakanlah pekerjaanmu dan kerjakan doamu. Dan kerjakanlah doamu. Karena hidup itu kadang-kadang kita meminta sesuatu tapi ketika dikasih sesuatu kita tidak kerjakan. Bosen lah, pengen resign lah, pengen cepat-cepat ini. Jadi hidup tuh kayak gitu. Dan kakak tidak pernah terpikirkan sedikit pun untuk resign? Nggak pernah, karena aku udah janji sampai udah setiap kali aku ditawarin ya kerja di luar negeri jadi mortician yang harganya sekian $100 gitu, tapi aku nggak bisa, belum mau pindah ini karena apa, janji aku sama Tuhan sih yang berat gitu ya. Nazar itu yang paling berat gitu ya. Janji sama manusia aja kalau bisa jangan nggak ditepatin gitu ya, apalagi janji sama Tuhan gitu sih. Menyeramkan. Tuh, jangan nangis doang. Dikerjain, jangan doa doang. Kerjain. Gimana kan? Po? Masih mau untuk menjadi perias jenazah? Aku butuh regenerasi nih kayaknya. Regenerasinya nih. Ini berangkat dari kemiskinan, butuh uang tapi tidak bisa lu, harus kita dia, Harus tidak dibayar. panggilan Tuhan. Iya, karena merias jenazah selain lo harus punya mental yang bagus, pengetahuan yang mumpuni, lo juga harus ada yang namanya panggilan jiwa. Nah itu yang susah untuk dapat sama perias-perias jenazah lain. Karena kalau lo cuman orientasinya dapat uang, lo nggak akan sepenuh hati, lo pasti akan jelek ngerias jenazah. Gitu sih. Okay. Nah ini buat nutup nih. Apa sih harapan Kak Elsa untuk untuk dunia ini, untuk anak-anak Gen Z lah, Gen Z ini yang sekarang semakin cepet merasakan, gue mental health nih, gue macam-macam lah kita tahu sama zet. Jadi corak. Buat adik-adik, sebenarnya hidup itu adalah hal yang perlu. Hidup itu kesempatan dan cuman kasih kesempatan itu sekali sama Tuhan. Ya, jadi pergunakanlah hari-hari mudamu untuk banyak mengalami semua rasa di dalam hidup. Mau pahit, getir, manis, hancur, baur, itu gunain di masa mudamu. Karena masa tuamu harus kamu tinggal memetik pelajaran-pelajaran dari masa muda, gitu aja sih. Dan mudah-mudahan di podcast ini siapapun pemerintah yang sekarang berada, ya Bapak Prabowo, Mas Gibran, ya kalau sudah dilantik minta tolong datang ke saya ya Pak ya, karena saya bekerja di jalanan ngurus orang miskin yang nggak boleh meninggal, yang nggak bisa beli peti, bayar pemakaman mahal Pak. Kalau saya sendiri saya nggak akan bisa sanggup untuk mengurus banyak orang-orang miskin yang susah gitu. Saya cuman berkali-kali gue bikin konten untuk bisa nyentil pemerintah untuk di Jakarta tuh susah banget Kak. Bahkan kemarin itu gue nolong orang harus bayar jenazah pemakaman itu 5 juta. Lo bayangin 5 juta. Dan orang susah. Gue bahkan mengambil jenazah dari IGD yang sudah dilarin dari pagi sampai malam. Karena keluarganya cuma tukang tambal ban. Dan tolong banget. Gue sih pengen banget ya. Gue punya cita-cita sebenarnya sebelum menutup ya. Pengen punya cita-cita. Kalau Tuhan mengizinkan. Gue pengen banget punya rumah duka untuk orang-orang susah gitu loh. Amin. Supaya kalau lo hidup udah miskin, matinya juga jangan susah. Aduh iya, bagus banget. Dan bertemu Tuhan itu ternyata mahal. Berapa soalnya mahal? Iya, bertemu Tuhan itu mahal. Iya kan? Benar. Dan hal yang paling menyedihkan sekali, lu berduka cita kehilangan seseorang, sementara lu nggak tahu apa yang harus lo lakukan ketika semua biaya-biaya di depan itu harus lo bayar.
Lu nggak tahu. Lu cuman diem, dan kalau lu belum ada di posisi itu, lu belum, ya harus bersyukur lah. Makanya buat adik-adik semuanya, kalau mau nolong orang harus kaya dulu. Pesugihan dulu. Gagal lilin. Aduh jadi nangis deh. Terima kasih banyak ya. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yuk. Kantor gila nih. Jarang-jarang ketemu orang kayak gini. Terima kasih banyak Kak Elsa. Semoga menjadi inspirasi buat Po. Semoga masuk surga ya. Amin. Pak Elsa, makasih ya. Makasih semua. Amin. Amin. Masuk surga amin. Tapi iya, jangan amin, iya. itu dulu. Jangan sana Iya. dulu. Iya. Masuk surganya aja.